Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Apakah menderita bagi Kristus akan selalu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya? Alkitab banyak mengisahkan penderitaan yang timbul karena mengikut Yesus. Dijamin ketika kitab-kitab perjanjian baru sedang ditulis, para pengikut Yesus seringkali dianiaya oleh keluarga dan komunitas mereka sendiri. Penganiayaan terhebat seringkali datang dari pemimpin agama. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai ketiga. Yesus menyatakan kepada para pengikutnya, diberkatilah mereka yang dianiayai demi kebenaran, sebab mereka yang akan memiliki kerajaan surga. Matius 5 ayat yang ke-10. Dia juga mengingatkan para murid, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yohanes 15 ayat 18. Surat 2 Timotius 3:12 menyatakan dengan jelas, sesungguhnya semua orang yang ingin hidup saleh dalam Yesus Kristus akan dianiaya. Seperti zaman jemaat mula-mula sampai pada hari ini, orang-orang yang mengaku beriman percaya kepada Yesus di beberapa negara bisa dipenjara, dipukuli, disiksa, dianiaya, bahkan sampai mati. Ibrani 11 ayat 32 sampai 38, 2 Korintus 12 ayat 10, Filipi 3 ayat yang ke-8, Kisah Rasul 5:40. Kebanyakan orang yang hidup di negara yang tidak menganiaya orang-orang percaya merasa ngeri dengan gambaran ini. Kita merasa cukup aman. Kita mengerti kalau ada ribuan orang yang menderita karena Kristus setiap hari. Kita bersyukur tidak harus mengalaminya. Namun apakah penganiayaan memang cuma ada satu jenis? Yesus menyatakan dengan jelas arti menjadi pengikutnya. Jika seseorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Sebab siapapun yang berusaha menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah untungnya jika seseorang mendapatkan seluruh dunia tetapi mati akan kehilangan nyawanya sendiri? Lukas 9:23-25. Ungkapan pikul salib dan ikut Yesus seringkali tidak dipahami dengan mendalam oleh orang-orang percaya di masa ini. Di zaman Yesus, salib adalah simbol bagi kematian. Ketika orang-orang memikul salib, dia sudah ditentukan untuk mati di sana. Yesus menyatakan untuk menjadi pengikutnya, seseorang harus bersedia mati. Tidak semua orang kita akan mati syahid. Jadi semua orang dari kita itu akan dipenjara, dipukuli, ataupun disiksa karena iman percaya kita. Jadi kematian apa yang Yesus maksudkan? Paulus menyatakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, aku sudah disalibkan dengan Kristus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Mengikuti Kristus berarti kita berhenti melakukan kehendak kita sendiri. Keinginan, hak, hasrat, dan impian kita harus turut disalibkan bersamanya. Hak untuk menentukan arah hidup ikut mati bersama kita. Filipi 3:7-8. Kematian pasti melibatkan penderitaan. Keinginan daging pasti tidak ingin mati. Mematikan keinginan daging itu menyakitkan dan melawan seluruh keinginan alami seseorang dalam mencari kesenangan sendiri. Tapi kita tidak bisa mengikuti Yesus dan keinginan daging secara bersamaan. Lukas 16:13, Matius 6 ayat 24, Roma 8 ayat 8. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah meletakkan tangannya pada bajak tetapi masih menoleh ke belakang yang pantas bagi kerajaan Allah. Lukas 9 ayat yang ke-62. Demi Yesus, Paulus menderita lebih dari kebanyakan orang. Kepada orang percaya di Filipi, Paulus berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi dia. Filipi 1 ayat 29. Kata dikaruniakan di sini berarti dikasihi, diberikan sebagai hadiah. Paulus tidak melihat penderitaan sebagai kutukan, tetapi justru sebagai keuntungan. Penderitaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dengan memilih untuk taat kepada Yesus Kristus, kita sedang memisahkan diri dari dunia ini. Karena itu Paulus di surat Galatia 1 ke 10 dikatakan, apakah sekarang aku sedang mencari persetujuan manusia atau persetujuan Allah? Kalau atau apakah aku masih mencoba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Jika kita memilih setia kepada kebenaran Alkitab, maka kita harus bersiap-siap untuk ditolak, dihina, dihianati, dan merasa sendirian. Seringkali penganiayaan terhebat datang dari mereka yang merasa dirinya lebih religius ketimbang orang lain. Mereka mendefinisikan Allah sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Jika kita memilih untuk setia kepada kebenaran Alkitab, kita pasti akan disalahpahami, dihina, dan hal-hal yang lainnya. Kita perlu ingat, kalau ancaman penganiayaan tidak menyurutkan tekad para rasul dalam memberitakan Kristus.
Kenyataannya, Paulus justru menyatakan kalau kehilangan segalanya itu adalah keuntungan karena aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta bersatu dalam penderitaannya untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat ke-10. Begitu juga di dalam kitab para rasul 5 ayat 40 sampai 41 yang menggambarkan reaksi para rasul sesaat setelah dipukuli karena memberitakan Yesus. Rasul-rasul itu pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersuka cita sebab mereka dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan sebagai pengikut sejati Yesus Kristus. Yesus sendiri yang berkata, kalau sesak dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, Matius 7 ayat 14. Menghadapi masa-masa sulit adalah cara kita untuk ikut ambil bagian dalam penderitaannya. Yesus berkata, kalau kita menyangkalnya di hadapan manusia, maka ia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa di surga. Matius 10:33, Lukas 12 ayat ke-9. Ada banyak cara untuk menyangkal Yesus. Jika tindakan, perkataan, gaya hidup, hiburan kita tidak mencerminkan kehendaknya, berarti kita sedang menyangkal Kristus. Jika kita menyatakan kalau kita mengenalnya, tapi hidup seolah-olah seperti orang yang tidak, kita sering menyangkal Kristus. 1 Yohanes 3:6-10. Banyak orang memilih menyangkal Yesus dalam bentuk-bentuk tersamar seperti ini karena mereka tidak ingin menderita baginya. Penderitaan terberat orang-orang percaya seringkali disebabkan pertarungan dalam mematikan keinginan daging di hatinya, sehingga ia bisa berserah pada diri sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan. Roma 7 ayat 15 sampai ke 25. Apapun penderitaan yang kita hadapi, kita harus menerimanya sebagai penghargaan dan hak istimewa. Seperti halnya para rasul yang dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Shalom, salam podcast Eksposisi M116.